Perkenalkan, nama saya Rapina Aristia, NPM 19640088, program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika diskrit untuk mata kuliah Matematika Teknik 1 dengan dosen Adi Surya STMT NIDN 1126058001. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa tonton video berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika diskrit. Pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Benda disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak berkesinambungan. Himpunan bilangan bulat atau disebut integer dipandang sebagai objek diskrit. Lawan kata diskrit adalah kontinu atau menerus. Himpunan bilangan real adalah suatu objek kontinu. Di dalam matematika, kita mengenal fungsi diskrit dan fungsi kontinu. Fungsi diskrit digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik, sedangkan fungsi kontinu digambarkan sebagai kurva. Matematika diskrit berkembang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Salah satu alasan yang menyebabkan perkembangan pesat itu adalah karena komputer digital bekerja dengan secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Salah satu materi dalam matematika diskrit ini adalah teori bilangan bulat. Sesuai dengan namanya, teori bilangan bulat sangat erat hubungannya dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya adalah 2, 4, 3, 5, 6, 6, minus 6, 4, 0, dan sebagainya. Teori bilangan bulat dalam matematika diskrit memberikan penekanan dengan sifat pembagian. Sifat pembagian pada bilangan bulat melahirkan konsep-konsep seperti bilangan prima dan aritmatika modulo. Satu algoritma penting yang berhubungan dengan sifat pembagian ini adalah algoritma Euclidean. Baik bilangan prima, aritmatika modulo, dan algoritma Euclidean memainkan peran yang penting dalam bidang ilmu kriptografi, yaitu ilmu yang mempelajari kerahasiaan pesan. Contoh pengertian matematika diskrit. Misalkan A dan B adalah himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan fungsi suatu jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F bagi A jadi B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan F dalam kurung A sama dengan B jika elemen A dalam A dihubungkan dengan elemen B dalam B. Jika F dalam kurung A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan image dari A dan A dinamakan prabayangan atau Frimax dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin prover subset dari B. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Fungsi adalah relasi yang khusus. 1. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang memodifikasikan F. 2. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B berarti bahwa jika AB, F sama dengan AC sama dengan B sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. 1. Himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. 2. Formula pengisian nilai atau assignment. 3. Kata-kata, contohnya F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner.
4. Kode program atau short kode, contohnya fungsi menghitung atau ACK. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Contoh pernyataan tautologi bisa dilihat di kalimat ini. Pengertian kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Contoh pernyataan kontradiksi bisa dilihat di kalimat ini. Pengertian ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Hukum-hukum ekuivalen adalah A. Hukum kumulatif, B. Hukum distributif, C. Hukum asosiatif, D. Hukum identitas, E. Hukum dominasi atau ikatan, F. Hukum negasi, G. Hukum involusi atau negasi ganda, H. Hukum idempoten, I. Hukum De Morgan. Sejarah teori bilangan. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi atau dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Leibovitz atau Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Macam-macam bilangan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Bilangan caca adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai tak terhingga. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kesimpulan dari matematika diskrit adalah manfaat mempelajari matematika diskrit adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, maupun melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Itulah penjelasan dari saya tentang matematika diskrit. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.